Ketika Chen Ping mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ciyun, dia terlihat semakin bingung dan bingung. Jika gulungan ini adalah benda penekan, kenapa tidak ada fluktuasi energi spiritual sama sekali? Dan bagaimana gulungan iblis penindas ini bisa muncul di halaman murid biasa? Ini tidak masuk akal. Biasanya, ini harus ditempatkan di ruangan paling ketat di seluruh sekte. Meskipun Chen Ping tidak berbicara, Raja Iblis Ciyun juga mengetahui pertanyaan Chen Ping. Saya kira alasan mengapa gulungan ini tidak memiliki fluktuasi energi spiritual adalah untuk mencegah siapapun mendeteksinya. Pasti ada seseorang yang ingin menyelamatkan orang yang tertekan oleh gulungan ini. Itulah mengapa Sekte Suci Wuji membuat gulungan ini sehingga tidak ada fluktuasi energi spiritual sama sekali. Sulit bagi orang untuk menemukan bahwa gulungan tanpa fluktuasi energi spiritual akan menjadi hal yang menekan. Itu juga ditempatkan di kamar murid biasa, mungkin untuk membingungkan pihak lain. Pihak lain pasti tidak akan mengira bahwa barang sepenting itu akan disimpan di kamar murid biasa. Mungkin, kehancuran Sekte Suci Janji ada hubungannya dengan orang di gulungan itu. Raja Iblis Ciyun sedang menganalisis, tapi dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, itu hanya tebakan. Siapa orang-orang yang ditekan oleh gulungan ini? Itu membuat sekte sebesar itu menjadi sangat gugup. Chen Ping sangat bingung, tetapi dia tidak mengenal orang yang ada di gulungan itu, jadi dia menyimpan gulungan itu untuk sementara. Pada saat ini, Ouyang Zhenhua dan yang lainnya juga mengikuti, dan sebelum Chen Ping dapat berbicara, mereka mulai mencari. Sejak Chen Ping melihatnya terlebih dahulu, mereka mengira itu aman. Jika ada barang bagus, Chen Ping bisa mendapatkannya dulu. Ada baiknya mereka memungut beberapa melon yang jatuh. Lagi pula, tanpa Chen Ping, mereka bahkan tidak bisa masuk. Chen Ping terus menjelajahi halaman lain. Meskipun dia tidak mendapatkan banyak barang dari dua halaman pertama, mereka memiliki pelat susunan dan gulungan. Meskipun Chen Ping tidak dapat menggunakannya sekarang, itu tidak berarti dia tidak akan menggunakannya di dalam masa depan. Chen Ping memimpin Binglu dan yang lainnya jauh ke dalam sekte tersebut. Semakin dalam mereka masuk ke dalam sekte tersebut, semakin mengejutkan reruntuhannya, dan semakin serius kerusakannya. Hampir tidak ada rumah lengkap yang terlihat. Tapi yang membuat Chen Ping sedikit aneh adalah ketika dia masuk jauh ke dalam tanah sekte tersebut, dia tidak melihat satu mayat pun. Bahkan jika mayatnya membusuk setelah bertahun-tahun, tulang-tulang Suese masih bisa tersisa. Tapi Anda bahkan tidak bisa melihat tulangnya. Ini sangat aneh. Dazong yang dulu makmur kini dalam kondisi bobrok. Aula utama Sekte Suci Janji juga tiba-tiba runtuh, dan di posisi aula utama, terdapat lubang yang dalam dengan radius beberapa mil, seolah-olah terkena sesuatu dengan keras. Jebakan. Chen Ping ingin tahu benda apa yang bisa menghancurkan aula utama Sekte Suci Janji ke dalam lubang yang dalam satu gerakan. Ini juga merupakan tempat di mana pertempuran paling sengit terjadi, karena bahkan reruntuhannya pun hilang dan berubah menjadi abu. Jangan ikuti aku lagi. Tunggu saja di sini. Aku akan pergi melihat ke dalam lubang. Binglu mengangguk. Mereka tahu bahwa mengikuti Chen Ping untuk menjelajahi area yang tidak diketahui tidak hanya tidak akan membantu Chen Ping, tetapi juga akan menimbulkan masalah baginya. Chen Ping dengan hati-hati masuk ke dalam lubang. Tapi begitu dia masuk, Chen Ping merasakan napas dingin. Meskipun tidak ada sarjana kutub di wilayah selatan, ada tanah kacau di wilayah utara, tetapi tidak dingin sama sekali. Tetapi ketika Chen Ping berjalan ke lubang yang dalam ini, dia merasakan napas dingin. Bersama dengan Chen Ping yang berkelanjutan jauh ke dalam lubang, dia akhirnya harus menggunakan api di tubuhnya untuk menahan rasa dingin ini. Aneh, bagaimana bisa begitu dingin di sini? Chen Ping sangat bingung. Tapi setelah mencari, tidak ada yang ditemukan, tapi hawa dingin semakin kuat. Chen Ping tidak punya pilihan selain menggunakan mata Tianming lagi. Dengan bantuan mata Tianming, Chen Ping menemukan bahwa di dasar lubang,
ada aura api putih yang muncul dari tanah. Zhou, tiba-tiba, embusan api putih yang lebih besar menyembur keluar, langsung meniup tanah di sekitarnya dan puing-puing bangunan ke segala arah. Dan alasan mengapa suhu di lubang besar ini rendah juga karena hembusan api putih ini. Chen Ping menusuk tanah dengan keras dengan pedang pembunuh naganya. Pada saat ini, sebuah batu putih susu muncul, dan ukurannya sebesar kepala. Batu tiangnya sangat besar. Mungkinkah lubang yang dalam ini disebabkan oleh batu tiang ini? Chen Ping memandang Jishi di depannya dan merasa sangat terkejut. Pantas saja dingin sekali di lubang yang dalam ini. Ternyata ada bongkahan batu tiang yang begitu besar. Chen Ping mengulurkan tangan untuk mengambil batu tiang dan ingin mengambilnya. Namun saat tangannya baru saja menyentuh batu tiang, seluruh lengannya membeku dengan kecepatan yang tidak terduga. Embun beku putih segera menutupi lengan Chen Ping. Kali ini, Chen Ping panik dan mencoba melepaskan diri, tetapi ternyata dia tidak bisa menggerakkan lengannya. Chen Ping dengan cepat menggunakan sumber api, menyebabkan seluruh lengannya terbungkus api. Di bawah api yang ekstrim, lengan Chen Ping mencair dan kemudian terlepas. Chen Ping memandang Jishi di depannya dan sangat terkejut di dalam hatinya. Batu tiang ini terlalu jahat. Meski besar, energi sedingin esnya terlalu kuat. Chen Ping telah mengambil begitu banyak batu kutub di daerah kutub, tapi hal seperti ini belum pernah terjadi. Meskipun batunya sangat dingin, tidakkah Anda langsung membeku saat Anda menyentuhnya? Apakah kamu melihat apa yang ada di dalam batu itu? Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Chen Ping kemudian melihat lebih dekat, dan benar saja, dia menemukan nyala api masih menyala di dalam batu. Chen Ping tercengang. Batu tiang ini merupakan benda es dan dapat memberikan pelatihan bagi mereka yang berlatih keterampilan berbasis es. Mengapa ada api di dalam? Anda harus tahu bahwa tidak ada ruang untuk es dan api. Melihat Jishi di depannya, Chen Ping benar-benar bingung. Ini telah menyentuh titik buta pengetahuannya. Dia belum pernah melihat yang seperti ini. Aku ingat, ini pasti api es yang sangat dingin yang legendaris, kan? Kata Raja Iblis Ciyun tiba-tiba. Api es yang sangat dingin. Chen Ping tercengang. Api es yang sangat dingin ini sebenarnya adalah sejenis api pamungkas. Namun, konon api es yang sangat dingin ini lahir di tempat terdingin di surga. Saya tidak tahu bagaimana api itu bisa muncul di sini. Mungkinkah kehancuran sekte suci janji terkait dengan api es yang sangat dingin? Kata Raja Iblis Ciyun. Sejenis api yang ekstrim. Chen Ping bahkan lebih bingung lagi, lalu apakah api es yang sangat dingin ini akan membakar orang sampai mati, atau membekukan mereka sampai mati? Tentu saja dia mati kedinginan. Pernahkah Anda mendengar bahwa ketika keadaan menjadi ekstrim, hal itu akan berbalik dengan sendirinya? Raja Iblis Ciyun bertanya. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Chen Ping mengangguk. Ketika suhu Zihuo mencapai nilai kritis, akan terbentuk suhu sebaliknya. Artinya, semakin tinggi suhunya, semakin berat es dan udara dingin Zihuo. Api es yang sangat dingin ini mungkin lebih dingin daripada benda dingin lainnya. Raja Iblis Ciyun menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia masih tidak memahaminya, tetapi dia tahu bahwa api es yang sangat dingin ini adalah yang paling dingin. Tidak heran lengannya langsung membeku ketika dia menyentuhnya. Melihat Chen Ping sepertinya mengerti, Raja Iblis Ciyun terus menjelaskan, ketika kecepatan suatu benda mencapai kecepatan tercepat dan mencapai nilai kritis, maka benda itu akan tampak lambat. Di mata semua orang, kecepatannya akan menjadi sangat cepat. Demikian pula, di mata objek itu, segala sesuatunya lambat, termasuk laju aliran waktu dan jarak dalam ruang. Sudah kubilang banyak, kamu tidak bisa mencernanya. Kamu hanya perlu ingat bahwa nyala api es yang sangat dingin ini adalah yang terdingin. Chen Ping mengangguk, dia sepertinya mengerti sedikit. Sekarang Chen Ping tiba-tiba merasa bahwa adalah pilihan bijak untuk menempatkan Raja Iblis Ciyun ke dalam lautan kesadarannya.
Chen Ping tidak ingin Raja Iblis Ciyun kembali ke tubuh fisiknya, dia ingin tetap berada di lautan kesadarannya sendiri, dan alangkah baiknya jika menjadi wadah pemikirnya sendiri. Nak, jangan beri aku ide apapun. Aku tidak akan tetap berada dalam kesadaranmu selamanya. Jika kamu berani menjebakku, aku akan kehilangan jiwaku dan meledakkan kesadaranmu. Raja Iblis Ciyun mengancam Chen Ping. Faktanya, Raja Iblis Ciyun hanyalah sebuah ancaman. Jika dia bisa meledakkan lautan kesadaran Chen Ping, dia akan mengendalikan Chen Ping sejak lama tanpa harus tinggal bersama Chen Ping. Daluo Jindian di laut pengetahuan Chen Ping membuatnya takut setengah mati ketika cahaya keemasan muncul. Dia juga ingin meledakkan laut pengetahuan Chen Ping. Senior, aku baru memikirkannya, jangan gugup. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Nak, aku tidak pernah menyangka kamu akan dijebak oleh seorang anak yang telah melampaui alam kesengsaraan. Api es yang sangat dingin ini juga merupakan jenis api pamungkas. Anda harus bisa menyerapnya. Jika Anda menyerap dan memurnikannya, Anda akan memiliki 3 jenis api pamungkas. Kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping. Bagaimana cara memperbaikinya? Sentuhan ini membekukanku. Chen Ping terdiam. Jangan takut. Kamu memiliki Ultimate Fire Essence. Itu bisa membekukanmu sampai mati. Jika itu tidak berhasil, aku akan menggunakan Ultimate Fire Essence untuk menyerap api es yang sangat dingin. Tapi sayang sekali. Petik 2, kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping mengangguk setelah mendengar ini, lalu mengambil pedang pembunuh naga dan menebas keras batu tiang di depannya. Dia perlu melepaskan api es yang sangat dingin terlebih dahulu agar bisa dimurnikan dengan lebih baik. Ledakan. Dengan suara keras, batu tiang itu pecah seketika, dan nyala api es yang sangat dingin melompat ke udara. Nyala api es yang sangat dingin ini sepertinya memiliki kehidupan. Setelah melepaskan diri dari batu tiang, ia dengan cepat mencoba melarikan diri. Tapi Chen Ping melompat dan menangkap api es yang sangat dingin di telapak tangannya. Api es yang sangat dingin itu meronta, dan udara dingin langsung menyelimuti Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping dengan cepat mengerahkan sumber api utama di tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Chen Ping dikelilingi oleh api, namun meski begitu, tubuhnya dengan cepat membentuk embun beku, hampir berubah menjadi manusia es. Chen Ping mengertakkan giginya, bintang asli di tubuhnya terus berkedip, dan kekuatan isap yang besar menyedot api es yang sangat dingin ke dalam tubuhnya. Binyan dingin ekstrim berjuang keras dan sepertinya tidak ingin disempurnakan oleh Chen Ping. Saat Chen Ping menyerap api es yang sangat dingin, esensi api miliknya sudah siap. Jika api es yang sangat dingin memasuki tubuh, dia tidak dapat menyerap dan memurnikannya, maka dia hanya dapat menelan esensi api untuk menyerapnya. Jika tidak, Chen Ping akan berubah menjadi patung es, dan dia tidak akan pernah bisa melepaskannya. Saat api es yang sangat dingin memasuki tubuh Chen Ping, udara sedingin es mulai menyebar dengan ganas di dalam tubuh Chen Ping, seolah membekukan seluruh tubuh Chen Ping. Api inti bumi Chen Ping dan api iblis juga berenang di tubuhnya, terbungkus dalam api es yang sangat dingin. 3 api pamungkas mulai mengejar dan bertarung di tubuh Chen Ping. Jika tubuh Chen Ping tidak cukup kuat, dia pasti sudah tertelan sekarang. Pada saat ini, tubuh Chen Ping tertutup es dan dia berdiri kosong di dasar lubang. Chen Ping tampak tidak bergerak, tetapi pertempuran sengit telah terjadi di dalam dirinya. Binglu dan yang lainnya terkejut saat melihat Chen Ping membeku. Tepat ketika mereka ingin memasuki lubang untuk menyelamatkan Chen Ping, mereka menemukan bahwa udara dingin di dalam lubang sangat luar biasa. Bahkan keterampilan berbasis es yang mereka latih tidak mampu menahan udara dingin. Binglu dan yang lainnya hanya bisa menonton dengan cemas dan tak berdaya dari atas lubang. Tepat ketika Chen Ping menjinakkan dan memurnikan api es yang sangat dingin, Munai telah memimpin Mu Yao dan yang lainnya ke Sekte Suci Janji. Nona, ini terlalu besar. Saya tidak menyangka ada begitu banyak yang tersembunyi di puncak gunung ini.
Mu Yao memandang sekte suci janji di depannya dan tercengang. Ini bukan di pegunungan, ini di tanah kekacauan. Tidakkah kamu melihat bahwa langit di atas sekte ini terus-menerus bergejolak dalam ruang dan waktu? Mu Nai menatap sekte suci janji, matanya dipenuhi dengan keterkejutan.